Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ke-11 ini, kita akan lanjutkan materi mengenai pencahayaan buatan. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan ke-10 yang kemarin kita bahas mengenai pencahayaan alami. Silakan simak video berikut ini. Ya, mahasiswa sekalian, pertemuan ke-11 ini tentang pencahayaan buatan, ya. Kemudian minggu depan, ya, kita masuk ke mekanika fluida. Jadi pertemuan 12 dan 13 ini bicara mengenai fluida, beda sendiri, ya. Bukan fisika bangunan biasanya materi ini, cuman kita pelajari dulu, kemudian nanti 14 dan 15, pertemuan 14-15 baru kita kembali lagi ke materi fisika bangunan mengenai bunyi, teori bunyi, dan akustik ruang. Ya, akustik ruang. Kemudian baru pertemuan ke-16-nya, ya, kita bicara mengenai, kita UAS, ya, UAS. Ya, nanti kelompok-kelompoknya silahkan menyesuaikan yang akan presentasi. Sebelum saya masuk mengenai materi tentang pencahayaan buatan, ya, saya ulas sedikit, ya, pertemuan kemarin tentang pencahayaan alami, ada spektrum gelombang elektromagnetik, bahwa beda antara sinar dan cahaya, ya, cahaya tampak itu batasannya berapa panjang gelombangnya, ya. Kemudian ada panjang gelombang yang kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, ya, yang kurang dari 380 nanometer, atau yang panjang gelombangnya lebih dari 700 nanometer. Kemudian kita juga sudah mempelajari pengertian, ya, dari istilah-istilah ini. Ya. Misalkan kemarin kita bahas mengenai cahaya, ya. Cahaya adalah panjang gelombang atau gelombang elektromagnetik yang panjangnya antara 380 sampai 700 nanometer, ya, nanometer. Kemudian arus cahaya ini yang satuannya lumens, ya. Lumens yang diukur dengan lumens adalah banyaknya cahaya yang dipancarkan ke segala arah oleh sebuah sumber cahaya per satuan waktu. Ya, ini lumens, satuannya lumens. Kemudian ada intensitas cahaya atau intensitas sumber cahaya. Ini yang satuannya kandela. Ya, kuat cahaya yang dikeluarkan oleh sumber cahaya ke arah tertentu. Kemudian iluminan. Ya, iluminan ini yang kuat penerangan yang simbolnya E besar, ya, yang satuannya adalah lux, ya, satuannya adalah lux. Kemudian ada luminan ini yang kandela per meter persegi, ya. Intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan, diteruskan oleh satu unit bidang yang diterangi, ya. Kandela per meter persegi atau strip. Oke, kemudian ini beberapa gambaran supaya lebih memahami apa itu intensitas cahaya, apa itu kandela, kemudian apa itu arus cahaya, kemudian apa itu kuat penerangan. Ya, kandela indicates the strength of the light emission. Kandela menunjukkan kekuatan emisi cahaya. Ya, menunjukkan kekuatan emisi cahayanya. Itu kandela. Sedangkan lumen describe the amount of light that is radiated. Ya, lumen menggambarkan jumlah cahaya yang dipancarkan. Kemudian lux indicate the illumination intensity of an area. Lux menunjukkan intensitas pencahayaan satu area. Ya, jadi sekali lagi ini adalah intensitas cahaya, ya. Ini arus cahaya, sedangkan ini adalah kuat penerangannya. One candela, the light intensity from a candle. Ya, jadi satu kandela itu pengertiannya adalah intensitas cahaya dari satu lilin. Dari lilin, seakan-akan ada lilin, kemudian dinyalakan, ya.
kurang lebih seperti itu yang dinamakan satu kandela, ya. Ya, ini satu kandela gitu. Kemudian one lumen, satu lumen itu apa sih, ya? The amount of light produced by a one candela source radiating out through one steradian. Jadi satu lumen adalah jumlah cahaya yang dihasilkan oleh sumber satu kandela yang memancar keluar, produced by a one candela source radiating. Jadi jumlah cahaya yang dihasilkan oleh sumber satu kandela yang memancar keluar melalui satu steradian. Ya. One steradian is about 1 per 12.57. Ya, jadi satu steradian itu sekitar 1 per 12,57 of a sphere dari sebuah bola. Ya, in this case, dalam hal ini 1 meter persegi adalah dari bola ini ya. Jadi ini tadi lilin ya, satu kandela tadi, ya. Ini kan satu kandela yang dihasilkan oleh satu lilin ini ya, yang memancar keluar melalui satu steradian. Ya, satu steradian. Ya, 1 per 12,57 dari sebuah bola. Ya, ini kan bolanya. Ya, ini 1 per 12,57-nya. Gitu ya. Itu satu lumen. Kemudian one lux, satu lux, the illumination produced when there is one lumen falling on 1 square meter. Jadi satu lux itu pengertiannya pencahayaan yang dihasilkan ketika ada satu lumen jatuh pada 1 meter persegi. Ya, ini kan jatuh pada 1 meter persegi, inilah yang dinamakan satu lux. Gitu. Ya, kuat penerangannya. Nah, kemudian ini ada dua tabel yang saya bandingkan. Dua tabel yang dibandingkan. Ini yang kalian pakai untuk tugas, SNI yang lebih terbaru, karena 2011, sedangkan ini SNI lama. Jadi, kita pakai yang terupdate saja, sudah tepat kalian menggunakan yang kemarin ya, tabel yang ini. Meskipun perlu diketahui juga ya, SNI itu berkembang seiring perkembangan zaman. Ya, contoh ruang kerja. Ruang kerja di SNI yang lama tahun 2000, ya, tingkat pencahayaan atau tingkat penerangannya 100, 120 sampai 250. Sedangkan SNI yang baru untuk ruang kerja ya harus 300 lux ya, lebih besar kuat penerangannya. Oke, misalkan saya kasih contoh. Ya, ada ruang kerja. Ada ruang kerja ukuran 20 meter persegi. Ya, coba berapa arusnya? Berapa arus cahaya yang dibutuhkan? Berapa arus cahaya yang dibutuhkan untuk ruang kerja ukuran 20 meter persegi? Ya, jadi yang selalu diingat gimana? Ya, kuat penerangan atau yang satuannya lux itu sama dengan arus cahaya lumens per meter persegi, gitu kan? Nah, kita yang ditanya arusnya nih, ya. Berarti kan lumensnya, arus cahayanya sama dengan lux dikali meter persegi, gitu ya. Ruang kerja butuh 300 lux, luasnya 20 meter persegi, berarti kan butuh 6.000 ya, 6.000 lumens gitu ya, 6.000 lumens arus cahayanya. Misal nanti ada lampu, misalkan beli lampu ya, di kotaknya atau di spesifikasi lampu itu biasanya ada keterangannya ya. Misalkan beli lampu arus cahayanya satu bola lampu itu 560 lumens. Berapa lampu yang dibutuhkan? Ya tinggal dibagi ya. Jumlah lampu sama dengan 6.000 dibagi 560 ya. Hasilnya 10,7 sekian ya, atau dibulatkan 11. Ya, jadi kalau ada satu bola lampu dengan arus cahaya 560 lumens,
ya dengan ruang kerja ukuran 20 meter persegi untuk menghasilkan 300 lux, ya paling tidak idealnya adalah 11 titik lampu, sehingga tidak boros, justru ini boros energi ya, kita belum tahu dayanya berapa nih satu lampu. Nah ini contoh lagi ya. Ini ruang kerjanya ukuran 12 meter persegi. Ya, 12 meter persegi. Kemudian ini pakai tabel yang kiri, yang aturan lama 120 sampai 250. Ya, contoh soal tadi menggunakan tabel yang lama, yang ini. Kemudian karena ini 120 sampai 250 diambil nilai tengahnya, diambil 185 lux. Ya. Maka untuk mencarinya ya tadi ya, cari dulu arus cahayanya. Arus cahayanya berapa sih atau berapa lumen sih? Ya, caranya ya tadi ya. 185 lux dikali 12 meter persegi. Ya, dikali ini. Hasilnya 2220 lumens ya, 2220 lumens. Kalau dia beli lampu yang ini, yang tipe A ini, nah ini sama yang tadi ya. Ada spesifikasinya 560 lumen, maka jumlah lampunya 2220 dibagi 560. Berapa ini? Ya, hasilnya 3,96 ya. Kita dibulatkan menjadi 4 titik lampu ya. Jadi tipe-tipe bola lampu yang seperti ini untuk ruangan-ruangan yang standar ya. Ini kan sekitar 4 kali 3 meter nih. Atau ada lagi tipe B, bola lampu tipe B. Ya, ini sampai 1600 lumen. Kelihatannya nih hemat energi nih ya. Hemat energi. Jadi contohnya ya tadi ya 2220 dibagi dengan 1600 ya, atau cara lainnya ya lux sama dengan lumen dibagi luasnya atau meter persegi ya. Dia menghasilkan 1600 lumen. Kemudian luas ruang kerjanya 12 meter persegi. Ya, 1600 dibagi 12 133,3 lux. Nah, satu bola lampu ini menghasilkan 133,3 lux. Ya, sedangkan tadi standar yang lama ruang kerja 120 sampai 250. Ya, jadi masih berdasarkan SNI yang lama masih memenuhi standar karena masih dalam area ini. Ya, jadi cukup satu lampu dengan merek B ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah bukan berapa banyak titik lampunya, tapi berapa nilai luxnya atau berapa kuat penerangan yang memenuhi syarat, gitu ya. Itu cara. Ini mudah. Kemudian beberapa standar yang digunakan, ya ada SNI 032396 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami, sedangkan untuk pencahayaan buatan SNI 036575 tahun 2001. Kita lihat dulu contoh SNI-nya. Jadi silakan di download ya, kalian download contoh SNI pencahayaan alami maupun pencahayaan buatan. Di internet ada. Ini SNI 032396 tahun 2001 tentang tata cara perancangan sistem pencahayaan alami pada bangunan gedung. Ya, jadi SNI ini mengatur bagaimana cara perancangan pencahayaan alami pada siang hari, termasuk berapa luas bukaan jendelanya,
bagaimana pengaturan orientasi bangunan terhadap cahaya langit ya, dan seterusnya. Jadi silakan, bagi yang tertarik silakan dilihat ya. Pertemuan kemarin kita tidak sampai mengupas detail sampai sini. Kemudian untuk yang pencahayaan buatan ya, saya belum menemukan naskah lengkapnya, tapi ini sepertinya sudah cukup lengkap ya. Nah, kita nanti akan mempraktekkan formula ini atau rumus ini. Ya, mempraktekkan rumus ini. Kita kembali ke PowerPoint. Ya, ini tampilannya tadi. Jadi yang sebelah kiri adalah yang alami, kemudian yang ini adalah pencahayaan buatan. Rumusnya ya, untuk mengetahui tingkat pencahayaan rata-rata atau E rata-rata atau berapa luxnya, ya dapat dihitung dengan persamaan ini. F total dikali KP dikali KD dibagi A. Kemudian dapat ya rata-rata luxnya berapa. Nah, tapi dari sini kita akan substitusikan bahwa flux ini nanti tergantung dari, karena ini total ya, berarti nanti di sini ada nilai N, tergantung berapa jumlah titik lampunya. Ya, berapa jumlah titik lampunya. Jadi E rata-rata sama dengan F dikali N sekian, kali KP kali KD dibagi A. Jadi kalau kita keluarkan N-nya, N itu jumlah titik lampunya, N sama dengan ya E kali A, gitu kan. E itu tingkat penerangannya, atau tingkat pencahayaannya. E dikali A, kemudian F ya, dikali KP, ini K kecil ya, KP kali KD gitu ya. Ini jadi ini rumusnya. N sama dengan E kali A dibagi F kali KP kali KD. N itu titik lampu, E kuat atau tingkat pencahayaan, tingkat penerangan, A itu luas bidang kerja, F itu fluxnya, ya flux luminous total dari semua lampu, ya dalam satu lampu itu berapa lumens gitu. KP kali KD ini biasanya sudah diketahui di soal karena koefisien. Oke, contoh soal. Jadi ini ada lampu merek Philips, tipe lampu master TL5 HO super 80 watt ya. Ini orang elektronika lah ya yang paham, tapi kita bisa melihat spesifikasi lampu ini, tipe lampu ini di websitenya Philips. Ini saya sertakan linknya. Ya, jadi yang perlu kita lihat adalah berapa nilai lumensnya atau arus cahayanya. Ya, F-nya berapa. Oke, contohnya misalkan ada ruang lab kampus berukuran cukup luas, ini 16 meter kali 8 meter, memerlukan pencahayaan buatan, ya, dibutuhkan E minimal, jadi tingkat pencahayaannya minimal 500 lux karena ini untuk ruang lab. Direncanakan akan menggunakan lampu ini, ya. Jika KP kali KD sama dengan setengah, maka berapa jumlah lampu yang dibutuhkan? Coba kita masuk ke website ini ya. Untuk nilai F-nya berapa? Ya, jadi dari website tadi diketahui jumlahnya adalah 6.550. Ya, F-nya sama dengan 6.550. Ya, 6.550. Jadi kita bisa menghitung berapa sih titik lampunya kalau pakai yang merek ini gitu ya. Berapa titik lampunya? Caranya ya tadi ya, N sama dengan E-nya. E-nya ada 500 lux, kemudian dikali luasnya 16 kali 8. Ya, kemudian F dikali KP kali KD. F-nya 6.550 dikali, jika KP kali KD setengah ya karena koefisien ini setengah. Ya, ini coba dihitung hasilnya nanti 19,5 atau kita bulatkan menjadi 20. Ya, 20 lampu tipe lampu master TL5
power super 80 watt ya untuk memenuhi ya standar minimal 500 lux ya. Nah, ini salah satu lampu dengan efikasi tinggi. Maksudnya apa? Lampu dengan efikasi tinggi adalah lampu yang di atas 120 lumens per watt. Jadi arus cahayanya cukup tinggi ya, tapi hemat energi. Jadi 1 watt ya bisa menghasilkan 120 lumen. Jadi hemat energi. Nah, berikutnya silahkan melihat website Philips dengan spesifikasi lampu yang tadi ya, macam-macam contoh. Kalau dia pakai yang 49 watt, ya dia butuh, dengan soal yang sama tadi, ya dia butuh berapa, N-nya berapa. Ya, ini tugas untuk latihan. Jadi itu saja materi kita hari ini tentang pencahayaan buatan. Intinya, mahasiswa bisa menentukan berapa jumlah titik lampu yang dibutuhkan dalam satu ruangan, ya sesuai dengan standar dan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh vendor ya. Dalam hal ini contohnya Philips. Ya demikian materi ini. Jika ada pertanyaan silakan WA saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.